الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan kajian kita, itu silsilah al-ahadits as-sahihah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nas qala atqahum lillah qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah قالوا ليس عن هذا نسألك فعن معادن العرب تسألونني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling mulia? Beliau bersabda, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka berkata, bukan tentang ini kami bertanya. Beliau bersabda, manusia yang paling mulia itu Yusuf Nabiullah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari kekasih Allah. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mereka berkata, bukan tentang ini kami bertanya. Rasulullah bersabda, tentang bangsa Arab yang kalian tanya, manusia itu ma'adin. Ma'adin itu jamak dari ma'din, Pak. Artinya bagaikan barang tambang. Ya. Khiyaruhum fil jahiliyah. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, adalah sebaik-baik mereka di masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka faqih. Apabila mereka apa? Faqih. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini, saudaraku seiman, kita ambil faidah, ya. Faidah yang pertama, anna akraman nas indallah atqahum, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu dalam Islam, saudaraku, kemuliaan itu ditentukan oleh ketakwaan. Bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, bukan dengan ketampanan, bukan. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, kata Allah, atqakum, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita memuliakan orang itu, Pak, sesuaikan dengan ketakwaannya. Semakin takwa, semakin kita muliakan dia. Semakin jauh dari ketakwaan, semakin kurang kita memuliakan dia, Pak. Iya.
Jangan sampai kita, parameter kita itu kayak orang-orang para pecinta dunia, Pak, yang Allah ceritakan dalam surat Al-Qasas tentang si Qarun. Allah mengatakan fakharaja ala ya qaumi fi zinati. Si Qarun pun keluarlah menuju kaumnya dengan perhiasannya, dengan kekayaannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, andaikan kami diberi seperti yang diberikan kepada si Qarun. Sungguh dia orang yang sangat beruntung. Ya, lihat ketika pecinta dunia melihat si Qarun, Mbak, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia melihat si Qarun, apa kata dia? Andaikan kami kayak si Qarun. Sungguh dia orang yang sangat beruntung. Jadi dia melihat keberuntungan itu dengan apa? Kekayaan, ya, harta. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman? Kata mereka, wailakum thawabullahi khair. Celaka kalian, pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi bukan berarti, Pak, kita tidak memuliakan para penguasa. Tetap kalau seperti itu memang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan siapa? Para penguasa. Ya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang punya kedudukan, dudukanlah mereka pada kedudukannya masing-masing. Hal seperti itu termasuk fikih dakwah. Ya, jangan sampai kemudian orang-orang yang punya kedudukan kita hinakan, akhirnya dia malah memusuhi dakwah. Tentu ini bukan hikmah namanya dalam berdakwah. Faedah yang kedua, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadza dalilun ala anna al-insan yusharrafu bi nasabihi lakin bi syart an yakuna ladaihi fiqhun fi dinihi. Hadis ini merupakan dalil bahwa seseorang itu dimuliakan juga dengan nasabnya, tapi dengan syarat dia orang yang punya kefakihan dalam agama, kata beliau. Iya. Makanya nasab yang paling mulia siapa, Pak? Rasulullah SAW mengatakan, ya, manusia yang paling mulia itu Nabi Yusuf. Bagaimana tidak? Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bagaimana tidak? Ini mulia banget ini nasab, luar biasa. Dan semua nabi dan rasul diutus pada nasab yang paling mulia di kaumnya. Sebagaimana Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan dalam hadis riwayat Bukhari. Apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir? Kaifa nasabu fikum? Bagaimana nasab orang ini di antara kalian? Apa jawab Abu Sufyan? Huwa fina dzu nasab. Ia orang yang paling mulia nasabnya di antara kami. Apa kata Heraklius? Kadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumi. Demikian memang para rasul. Ia diutus pada nasab yang paling mulia di kaumnya. Ya. Dan nasab yang akhwat Islam saudaraku seiman, nasab yang paling mulia itu kalau bapak kita, kakek kita, buyut kita orang-orang soleh semua, Pak. Itu mulia, Pak. Adapun kalau bapak kita kafir, kakek kita kafir, buyut kita kafir, nggak ada kemuliaannya, Pak. Walaupun mereka para raja, para bangsawan, istilahnya keturunan ningrat lah. Ya.
Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan kita ambil faedah yang ketiga, saudaraku seiman, yaitu fadlu al-fiqh fid din, keutamaan fikih, tafaqquh, paham tentang agama. Rasulullah SAW sabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik mereka manusia itu di masa jahiliyah, yang terbaik di masa Islam. Kapan? Idza faqahu, apabila dia apa? Faqih. Ya. Apabila dia faqih, kata Rasulullah SAW, berarti dia menjadi orang yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan dia faqih dalam apa? Dalam din, agama, Pak. Iya. Dari itulah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting kita untuk tafakuh dalam agama, Pak. Belajar tentang din. Tentunya kita belajar tentang agama bukan sebatas mengumpulkan pengetahuan tanpa diamalkan. Itu bahaya, saudaraku. Kita belajar agama itu tujuan utamanya adalah kita mau amalkan. Adapun kita mengumpulkan ya ilmu agama hanya sebatas untuk berbangga-bangga atau disebut saya ulama, wallahi orang seperti ini hanya akan diseret ke dalam api neraka. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa kata Rasulullah SAW, "Thalathatun awwalu man tis'aru bihimun nar." Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa? Yang pertama, alim dan qari. Lalu Allah panggil orang alim ini. Allah bertanya, "Ma amal? Apa amal kamu?" Apa kata si alim ini? "Ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu lin-nas wa qara'tul Qur'ana fika." Orang alim ini berkata, "Ya Allah, dulu waktu di dunia aku menuntut ilmu. Aku juga mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan aku membaca Quran. Semua itu karena Engkau, ya Allah." Apa kata Allah, Pak? "Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal alim." Kamu dulu menuntut ilmu itu hanya ingin disebut ulama, alim. Wa qara'tal Qur'an lituqal qari. Kamu dulu baca Quran itu hanya ingin disebut qari. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Fasuhiba bihi, lalu ia diseret, wa ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Jangan sampai, Pak, ya, tujuan kita menuntut ilmu agama hanya ingin disebut apa? Alim, ulama. Ini ya niat yang jelek ini, Pak. Niat kita menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, untuk agar kita bisa membela agama ini. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan juga, Pak, bahwa manusia, ya, secara jenisnya, maka dibedakan juga kemuliaannya dengan nasab. Makanya Nabi bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu ma'adin. Apa itu ma'adin? Dari jamak dari ma'din. Ya, ma'din itu sesuatu yang tetap di bumi. Makanya barang tambang disebut ma'din juga. Tapi maksudnya kata para ulama, ya, artinya usulun mukhtalifah. Nasabnya beda-beda. Ada yang punya nasab mulia, ada yang punya nasab apa? Kurang mulia.
Ya, secara jenis memang bangsa Arab lebih mulia daripada selain Arab. Itu secara jenis. Adapun di sisi Allah, tentu yang paling mulia siapa? Yang paling bertakwa. Ya. Ini ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang nomor 8, an Abdullah bin Mas'udin rafa'ah. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, beliau memarfukan kepada Rasulullah SAW, Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasilu arhamakum, dan sambunglah tali silaturahim. Hadis ini akhi menunjukkan Pak, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa ya secara bahasa dari kata waqa, yaqi, wiqayah, artinya perisai, tameng. Berarti takwa itu apa? Kata para ulama, an yaj'al bainal abdi wan nar wiqayah. Itu seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan api neraka, apa itu? Tameng, perisai, agar ia tidak masuk ke dalam api neraka. Bagaimana caranya? Bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia takwa. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, jelaskan kepadaku apa itu takwa." Kata Ubay, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau melewati sebuah jalan yang banyak durinya, apa yang kau lakukan?" Kata Umar, "Aku akan berhati-hati. Jangan sampai aku menginjak apa? Duri." Apa kata Ubay? Itulah takwa. Itulah takwa. Kita hidup di dunia ini, Pak. Kita sedang melalui jalan yang penuh duri, Pak. Duri itu berupa apa? Maksiat, syahwat, syubhat. Maka kita berhati-hati, jangan sampai kita terseret oleh syahwat dan syubhat itu. Maka itulah takwa, ya akhul Islam, saudaraku seiman. Dan dalam Al-Quran, akhi, Allah menyebutkan tentang keutamaan takwa luar biasa. Orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah keuntungan di dunia dan akhirat. Apa keuntungan takwa di dunia, Pak? Yang pertama, orang yang bertakwa itu, Pak, dimudahkan rezekinya, diberikan solusi dari kesulitan hidupnya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh lihat. Masya Allah, orang yang bertakwa itu nggak bakalan disia-siakan sama Allah, Pak. Orang yang bertakwa itu pasti dikasih rezeki sama Allah. Ya. Sampai Allah mengatakan dalam ayat ini, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar, makhraja. Ya. Yang kedua, orang yang bertakwa itu dimudahkan urusannya di dunia ini, Pak. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Urusannya mudah. Kalau dia bertakwa, Pak. Ya. Apalagi keuntungan di dunia, Pak.
Orang yang bertakwa diberkahi hidupnya oleh Allah. Dan negeri yang penduduknya bertakwa, maka Allah akan jadikan negerinya penuh barokah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Tuh dia. Tapi sayang, kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun azab mereka akibat perbuatan mereka. Lihat Pak, ya, suatu negeri yang bertakwa penduduknya dikasih barokah hidupnya. Antum lihat di Saudi. Di Saudi itu apa sih kekayaannya Pak? Isinya tanah gersang, ya, padang pasir. Tapi subhanallah di sana hidupnya masya Allah ya, barokah. Pendapatan per kapitanya itu tinggi Pak, ya. Hidupnya masya Allah enak-enak lah istilahnya Pak di sana tuh. Kenapa? Karena penguasanya bertakwa. Di sana para ulama dihormati, ilmu tersebar, masjid-masjid ramai, ya. Walaupun tentunya ada aja yang namanya orang berbuat maksiat, pasti ada Pak. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasulullah pun ada yang bermaksiat. Ada nggak sahabat yang berzina di zaman Rasulullah? Ada, sampai dirajam sama Rasulullah SAW. Ya, lihat saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu janji Allah pasti benar. Siapa negeri Mamatun yang penduduknya bertakwa, barokah. Walaupun kekayaan alamnya mungkin sedikit, tapi karena penduduknya yang bertakwa, barokah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi Pak keistimewaan takwa di dunia? Orang yang bertakwa, Allah pasti bela dia dari musuh-musuhnya. Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Lihat, tipu daya orang kafir tidak akan membahayakan Pak, kalau dilawan dengan dua, sabar dan takwa. Tapi kalau kita tidak sabar dan tidak bertakwa, maka saat itu tipu daya orang-orang kafir itu berhasil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi Pak keuntungan orang yang bertakwa di dunia? Bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Bersama maksudnya gimana? Bersama dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan inayahnya. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Ya. Orang yang bertakwa sudah pasti dia wali Allah, Pak. Karena wali Allah itu hakikatnya siapa? Orang yang bertakwa. Wali Allah itu bukan orang yang kayak kita lihat di YouTube tuh Pak, kayak orang gila. Orang nggak pakai baju, ngerokok, nggak sholat, disebutnya apa? Ini wali nih, wali majidub ini. Bukan seperti itu wali.
Allah berfirman dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Siapa wali Allah? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Ya, insya Allah di tempat yang ada di depan anak ini wali-wali Allah semua ini, Pak. Iya, yang beriman, setiap yang beriman dan bertakwa dia wali Allah. Jadi nggak disyaratkan, Pak, wali Allah itu harus punya apa? Karomah, ya, bisa terbang, bisa jalan di air, nggak syarat. Setiap yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Apalagi, Pak, ya keutamaan orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, Pak, amalannya yang kecil bisa besar pahalanya karena ketakwaannya. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus dosa-dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Tuh lihat. Makanya semakin bertakwa, amal solehnya semakin besar pahalanya di sisi Allah. Siapa generasi umat Islam yang paling bertakwa? Para sahabat. Maka para sahabat amalannya luar biasa. Rasulullah sabda apa, Pak? La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku demi diriku yang berada di tangannya. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infak para sahabat 1 mud atau setengah mud. Secara kuantitas banyakkan mana, Pak? Emas 1 gunung atau 1 mud? Ya 1 gunung lah. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau kalian yang dimaksud di sini selain para sahabat, ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infak para sahabat 1 mud. Apa yang membedakannya, Pak? Takwa. Takwa. Para sahabat orang yang sangat bertakwa kepada Allah, sehingga amalan yang sedikit pahalanya jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setiap orang yang bertakwa, semakin dia bertakwa kepada Allah, amalan yang sedikit jadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu balasan keutamaan di dunia loh, Pak. Gimana di akhirat? Jangan tanya. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Allah juga berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu dalam tempat yang aman. Aman. Di akhirat itu orang bertakwa nggak merasa takut, nggak merasa bersedih hati. Aman mereka. Karena itu ya akhi, ya kita berusaha untuk bertakwa. Caranya kita bertakwa gimana dong? Caranya kita bertakwa 2, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Siapa yang melakukan 2 perkara ini, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Allah syariatkan berbagai macam ibadah, tujuannya agar kita bertakwa.
Allah syariatkan puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu apa? Bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makanya Pak, ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan itu pertanda ibadahnya belum diterima sama Allah. Iya, tapi ketika kita beribadah, sholat, zakat, puasa, semakin menambah ketakwaan, itu berarti insya Allah ibadah tersebut diterima oleh Allah. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Al-amru bisilatir rahim, yaitu perintah untuk menyambung rahim. Menyambung apa? Rahim. Kalau orang Indonesia, Pak, suka gimana ya? Salah dalam memahami silaturahim. Kalau kita kan orang yang nggak punya hubungan rahim sama kita pun disebutnya silaturahim. Contoh antum bilang ke teman, ana boleh nggak silaturahim sama ente? Ya kita katakan, emang kamu saudara dia. Ya, silaturahim itu Pak khusus untuk orang yang punya hubungan rahim, kerabat. Itu silaturahim namanya. Ya. Adapun kalau tidak punya kekerabatan, jauh, nggak ada sama sekali hubungan, itu kita katakan berkunjung. Ya. Bukan silaturahim. Jadi beda, Pak. Silaturahim itu khusus buat siapa? Orang yang punya rahim, hubungan rahim dengan kita. Dan silaturahim, Pak, Masya Allah, keutamaannya agung. Apa keutamaannya? Yang pertama, memanjangkan umur. Yang kedua, meluaskan rezeki. Rasulullah SAW sabda, man sarrahu an yuwassa' lahu fi rizqihi wa an yunassa' lahu fi umurihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung apa? Silaturahim. Tuh lihat Pak, jadi antum dengan silaturahim antum dapat dua tadi. Rajin-rajin silaturahim. Ya, antum berkunjung ke rumah paman, berkunjung ke rumah bibi dan yang lainnya. Tapi di zaman sekarang alhamdulillah Pak, dimudahkan untuk silaturahim, bikin grup keluarga. Kita saling menyapa, saling ini, alhamdulillah. Makanya sebagian ulama berfatwa kalau kita keluar dari keluarga, apakah disebut memutuskan silaturahim? Ya. Iya. Jadi putus hubungan kita dengan mereka, nggak boleh, Pak. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan silaturahim, Pak, yang paling besar pahalanya kapan? Silaturahim yang paling besar pahalanya yaitu bersilaturahim kepada saudara yang memutuskan hubungan dengan kita. Kan disebutkan dalam hadis, laisal wasil bil mukafi wa innamal wasil
Alladzi idza quti wasal. Bukanlah menyambung silaturahim itu adalah membalas apa? Membalas kunjungan saudara, bukan, kata Rasulullah. Tapi hakikat silaturahim adalah ketika kita diputus hubungan kita, kita berusaha untuk menyambungnya. Artinya apa? Itu silaturahim yang pahalanya paling besar, Pak. Karena paling berat masalahnya. Bayangkan kalau antum diputuskan silaturahim antum sama siapa? Sama saudara antum, sama kakak atau sama paman. Iya, misalnya paman antum bilang ke antum gini, udah ente bukan saudara ana lagi. Berarti diputuskan silaturahimnya. Tapi kita tetap sabar, datang lagi ke dia. Maka besar pahalanya di sisi Allah. Pernah ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kata orang ini, ya Rasulullah, inna li qariban asiluhu wa qata'ani. Hai Rasulullah, aku punya kerabat, aku sambung silaturahim dengan dia, dia malah memutuskan. Wa asna'u lahul khair, dan aku berusaha melakukan kebaikan terus sama dia, tapi dia malah berbuat buruk kepadaku, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak? In kunta kama qulta faka'annaka tusifuhumul mal. Jika benar yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menabur debu panas ke wajahnya itu. Wala yazalullahu 'alaika dhahiran, dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus melakukan perbuatan itu. Masya Allah, besar pahalanya, Pak. Cuman memang berat banget, Pak. Berat. Ya, gimana kita berusaha nyambung silaturahim, dia malah mutusin. Kita berusaha terus berbuat baik, dia malah berbuat buruk. Waduh. Secara kita sebagai manusia, Pak, kayaknya susah ini, ya, mempertahankan orang kayak gituan. Tapi ketika kita terus sabar, ya, berbuat baik sama dia, Masya Allah, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Pak, yang namanya saudara itu mudah pecahnya, Pak. Saudara itu mudah apa? Mudah berantem dibandingkan dengan teman. Antum sama saudara lebih mudah berantem dibandingkan dengan sama apa? Teman. Kenyataan begitu. Ya, makanya Umar menganjurkan agar orang-orang yang bersaudara itu rumahnya jangan berdekatan. Disuruh sama Umar berjauhan. Kalau istilah orang Indonesia, saudara itu kalau dekat bau tai, tapi kalau jauh wangi. Ya, memang benar sih. Kalau saudara itu kalau rumahnya berdekat-dekatan, Pak, sering berantem. Sering apa? Berantem, betul. Mudah dengkinya ketika saudaranya diberikan kenikmatan banyak, dia kurang. Mudah dengkinya itu. Tapi kalau rumahnya berjauhan, misalnya yang satu di Bandung, yang satu di Jakarta, yang satu di Bogor, itu biasanya ada kangen pengen ketemu gitu, Pak. Bisa ketemu silaturahim. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu biasanya, walaupun ada juga yang enggak biasa. Ada juga orang-orang yang Masya Allah walaupun berdekatan tapi mereka saling apa? Ya, kuat menjaga silaturahimnya. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan orang yang memutuskan silaturahim itu dosanya besar. Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Enggak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Iya. Hadis nomor 9.
An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat dalam timbangan yaitu akhlak yang baik. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman keutamaan akhlak yang baik, Pak. Akhlak. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis ini akhlak yang baik itu, Pak, pahalanya paling berat di dalam timbangan, subhanallah. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda apa? Innal abda la yablughu manzilata shaim al-qaim bi husni khuluqihi. Seorang hamba bisa sampai kepada derajat orang yang suka sholat malam dan puasa dengan akhlaknya yang baik. Dengan akhlak yang baik bisa mencapai derajat orang yang suka sholat dan puasa. Luar biasa. Ya. Bahkan Rasulullah menjamin, Pak, dalam hadis riwayat Abu Daud, menjamin orang yang akhlaknya baik dijamin dengan apa? Dengan rumah di surga yang paling tinggi. Bayangkan, luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen surga yang paling tinggi, perbaiki akhlak kita, saudaraku seiman. Iya. Makanya, akhi, perhatikan setiap kita tentang akhlak. Bagaimana akhlak kita? Gara-gara akhlak yang buruk itu jadi sebab kita masuk neraka, Pak. Ada seorang wanita dilaporkan ke Rasulullah, hai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, banyak bersedekah, tapi sayang lisannya suka menyakiti tetangga, ya Rasulullah. Akhlaknya buruk. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, innaha min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Padahal ini wanita rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Tapi gara-gara lisannya suka menyakiti siapa? Tetangga. Kata Rasulullah apa? Gak ada kebaikannya tuh wanita. Dia termasuk penduduk api neraka. Allahu Akbar. Lalu dikatakan lagi, ya Rasulullah, wanita satu lagi sholat malamnya sedikit, puasa sunnahnya sedikit, sedekahnya pun sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga karena kebaikan akhlaknya. Lihat saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana, Pak, agar kita punya akhlak yang baik? Ini penting setiap kita untuk berusaha punya akhlak yang baik. Setiap kita. Agar kita punya akhlak yang baik, Pak, yang pertama wajib belajar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah manusia yang paling baik akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar di atas akhlak yang agung. Ya. Pelajari akhlak Rasulullah, Pak. Akhlak Rasulullah dalam apa? Sesama manusia, kepada tetangga, kepada istri, kepada anak,
Ya. Akhlak kepada guru, kepada ulama, akhlak kepada murid, akhlak kepada teman, banyak sekali. Pelajari, Pak. Yang kedua, Pak, agar kita punya akhlak yang baik, berdoa, minta kepada Allah. Rasulullah saja minta kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Allah wa ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Bayangkan, Rasulullah aja minta, Pak. Padahal beliau akhlaknya sudah luar biasa. Apalagi kita. Kita pun juga berusaha untuk minta terus kepada Allah akhlak yang baik. Karena jarang, Pak, orang yang punya akhlak yang baik secara sempurna itu jarang, Pak, jarang. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qassamal akhlaq kama qassamal arzaq. Allah membagi-bagi akhlak itu seperti Allah membagi-bagi rezeki. Ya. Ada orang yang akhlaknya bagus dari sisi apa? Dari satu sisi, tapi sisi yang lain enggak. Ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang dalam sama temen nih, dalam pergaulan supel bagus, tapi sama istrinya kurang. Sama anaknya enggak, cuek. Tapi sama teman-temannya loyal, bagus akhlaknya. Maka dari itu saudaraku seiman, perhatikan, karena akhlak itu secara hukum ada dua. Ada akhlak yang hukumnya wajib, dan ada akhlak yang hukumnya sunnah. Ya. Akhlak yang wajib contohnya apa? Menjaga amanah. Melaksanakan amanah wajib tidak, Pak? Wajib. Dan itu akhlak yang baik. Ya. Terkadang kita ini kurang amanah, yang menunjukkan kurangnya akhlak kita. Contoh kecil aja, Pak. Terkadang kita suka dititipin salam. Mas, titip salamnya buat si Anu. Kata antum, ya nanti saya sampaikan. Sudah 2 minggu gak disampai-sampaikan. Setelah 2 minggu baru sampaikan. Kata para ulama, ini termasuk khianat. Gak amanah nih orang. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu akhlak yang wajib itu, Pak. Iya. Akhlak yang sunnah contohnya apa, Pak? Akhlak yang sunnah ya contohnya sedekah, membantu orang lain dalam perkara-perkara yang sunnah. Adapun dalam perkara yang wajib, seperti antum punya tetangga yang kesusahan dan hanya antum yang bisa bantu, wajib antum bantu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhi, Ibnu Utsaimin rahimahullah membagi akhlak dari sisi objeknya menjadi 2. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Ini yang paling agung. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, Pak? Itu untuk mengagungkannya, mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya, menaatinya dan tidak memaksiatinya. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghormati ya firman-firman-Nya, mengagungkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada makhluk. Makhluk banyak. Ya. Akhlak kepada para nabi dan rasul, akhlak kepada Rasulullah,
akhlak kepada orang tua, akhlak kepada penguasa, akhlak kepada ulama, akhlak kepada guru kita, akhlak kepada pasangan hidup kita, akhlak kepada anak kita, akhlak kepada tetangga kita, akhlak kepada teman-teman sejawat kita. Semua akhlak, Pak. Makanya, Pak, akhlak dan adab ini sangat kita butuhkan, Pak. Ya. Makanya Ibnu Mubarak berkata apa? Kalian kepada akhlak adab yang sedikit lebih kalian butuhkan daripada kepada ilmu yang banyak. Karena orang kalau nggak punya adab, akhlak, waduh, Pak. Orang kalau memberi tapi nggak pakai akhlak, cara memberinya menghina, Pak. Ada nggak orang ngasih sambil lemparin, tuh ambil, ngasih tapi nggak pakai akhlak, nggak pakai adab. Iya. Antum kalau makan nggak pakai adab, kayak ayam antum makan. Antum bertamu nggak pakai adab, nggak pakai akhlak, tamu kurang ajar. Antum punya ijazah tinggi sampai profesor, tapi nggak punya akhlak dan adab, hanya menimbulkan kesombongan. Antum ibadah nggak punya akhlak, nggak punya adab, akhirnya apa? Nggak ikhlas. Senangnya dipuji orang, nggak mau ngikutin tuntunan Rasulullah dan yang lainnya. Makanya akhlak itu penting banget, Pak. Penting sekali. Ya. Antum punya istri, tapi antum sebagai suami nggak punya akhlak, nggak punya adab. Apa? Istrinya tiap hari cuma diomelin aja, dikasarin, bahkan dipukul, ditendang dan yang lainnya. Itu nggak punya akhlak suami itu, nggak punya adab. Suami istri juga nggak punya akhlak dan adab. Ya. Nah ini saudaraku seiman, ini penting sekali yang namanya akhlak adab, Pak, dalam kehidupan kita. Karena kita ini hidup yang namanya manusia itu, Pak, yang namanya manusia nggak mungkin bisa hidup sendiri masalahnya. Ya. Sebutkan bahwa ada seorang ulama yang bernama Al-Auza'i berkata kepada seseorang. Apa kata Al-Auza'i? Uridu baitan bijanibi unasin la yaktabun wala yahsudun wala yaghdabun. Kata Al-Auza'i, aku lagi nyari rumah tapi tetangga-tetangganya nggak pernah dengki, nggak pernah gibah, nggak pernah marah. Maka orang itu memegang tangan Imam Auza'i, dibawanya ke perkuburan, Pak. Kata orang itu, di sini tempatnya, Pak. Memang benar sih. Selama kita bertetangga sama orang masih hidup, nggak lepas dari itu. Cuma kan kita butuh akhlak. Kita bertetangga butuh akhlak. Ya. Menghadapi tetangga yang buruk juga butuh akhlak. Disuruh kita sabar dan yang lainnya. Maka dari itulah ya akhi, kata Imam Ibnu Qayyim, al-adabu unwanu sa'adatil qaum wa unwanu syaqawatihim. Adab dan akhlak itu tanda kebahagiaan suatu kaum dan tanda kebinasaan mereka. Ya. Saudaraku seiman. Makanya Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi terkenal dengan apa? Rasulullah sebelum menjadi Nabi dan Rasul terkenal dengan akhlaknya, Pak. Ya, terkenal Rasulullah. Orangnya sangat amanah. Orangnya Masya Allah. Suka membantu. Sampai istrinya sendiri, Khadijah, saat Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan apa? Wahyu di Gua Hira, ya, didatangi malaikat Jibril. Lalu Rasulullah pun pulang ke rumah istrinya Khadijah.
Sama Khadijah diselimuti suaminya, dibiarkan tenang. Setelah tenang ditanya, kenapa suamiku? Apa kata? Maka Rasulullah pun menceritakan yang beliau lihat. Lalu Rasulullah bersabda apa? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir jangan-jangan aku mau mati. Jangan-jangan aku gila. Apa kata Khadijah, Pak? Kalla. La yukhzika Allahu abada. Innaka latasilur rahim. Wa taqrid daif. Wa taqsibul ma'dum. Wa tahmilul kalb. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Tidak mungkin, hai suamiku, kamu ini orang yang suka menyambung silaturahim, memuliakan para tetamu. Kamu suka bekerja untuk orang-orang yang susah. Kamu selalu membantu perkara-perkara kebaikan. Enggak mungkin orang kayak kamu itu dihinakan sama Allah. Persaksian dari istrinya yang tercinta, bagaimana keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka antum sebagai seorang suami, Pak, kalau ternyata antum di luar bagus akhlaknya, tapi di dalam sama istri akhlaknya jelek, antum bukan orang yang terbaik. Karena Rasulullah sabda khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik buat siapa? Buat istrinya. Kalau orang-orang bilang kamu hebat, tapi istrinya bilang apaan? Berarti antum bukan terbaik. Tapi kalau istri memuji antum, suami saya luar biasa akhlaknya, baru antum mantap akhlaknya. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang jelas ya akhi, kita berusaha, setiap kita, anak dan antum dalam hal ini sama, Pak. Berusaha untuk punya akhlak yang baik, Pak. Yang kecil aja deh, kalau kita ketemu senyum, Pak, itu kan akhlak. Ya. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam kepada orang buta. Orang buta pada abasa wa tawalla. Muhammad Abbas itu artinya bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Sama orang buta Rasulullah bermuka masam ditegur. Gimana kita bermuka masam kepada orang melek? Ya. Kita ini terkadang, Pak, nggak mau senyum karena gara-gara apa? Jaim. Juga image. Kita katakannya, akhi, Rasulullah SAW itu murah senyum. Berarti beliau nggak jaim dong. Bukan begitu jaim, Mas. Ya. Justru antum tersenyum sama saudara antum akan hormat sama antum. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan cara kamu bertemu dengan saudaramu, wajahmu dalam keadaan berseri-seri. Tuh lihat, akhlak yang baik itu luar biasa, Pak. Ya. Rasulullah SAW, orang yang buruk akhlaknya, gara-gara buruk akhlaknya tuh orang-orang jadi pada meninggalkan dia, Pak. Kata Rasulullah, ini orang termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Rasulullah sabda, ya Aisyah, inna syarran nasi indallah yaumal qiyamah man wada'ahun nas itiqa'a fuhshi wa firatin itiqa'a syarri. Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah, yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena takut fuhshi. Fuhshi itu artinya kalau ngomong suka nyelekit, Pak, nyakitin hati. Ya. Kalau ngomong nyakitin hati orang, akhirnya orang jadi menghindar dari dia, Pak. Gara-gara itu dia
menjadi orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Ya. Ya kalau ngomong tuh yang santun lah. Akal Islam saudaraku seiman. Bahkan kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah SAW, Haramallahu ala nar ala kulli sahlin layyin ya qarib minan nas. Allah haramkan api neraka atas orang yang punya sifat hayyin, tawadu, nggak sombong. Sahlin, mudah dalam bergaul. Dalam satu riwayat yang lain, mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, mudah dalam menagih hutang, mudah dalam membayar hutang. Allah haramkan atas api neraka orang yang seperti ini, Pak. Dia tawadu, mudah, qarib minan nas, dekat dengan manusia karena akhlaknya yang baik, ya. Yang kayak ginian, masya Allah. Maka dari itu setiap kita berusaha untuk punya sifat seperti itu, ya akhul Islam, saudaraku seiman. Ya, ya, saya dan antum manusia, Pak, yang tidak lepas dari apa? Kekurangan. Maka kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Nah, apakah Pak D itu saudara yang harus disambung silaturahimnya? Pak D itu apa sih, Pak? Kakaknya bapak. Jelas lah itu jelas, itu paman, itu kerabat kita yang dekat, ya, harus disambung silaturahimnya, Pak. Jangan sampai kita putus sama mereka, ya, hormati mereka. Kalau orang yang sedang melaksanakan haji, bagaimana cara berkorbannya? Orang yang haji, Pak, tergantung hajinya apa. Kalau haji tamattu, sudah ada bayar dam tamattu namanya. Ya, haji tamattu itu umroh dulu, baru kemudian haji. Itu dia wajib bayar dam tamattu. Ya. Untuk haji ifrad yang cuma haji doang, dia nggak ada dam. Dia nggak ada dam. Iya. Apakah boleh dia misalnya berkorban di tanah air, dititipkan ke istrinya? Nggak apa-apa, silahkan. Kalau enggak, nggak apa-apa. Karena atas pendapat yang paling kuat, berkorban itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Mana yang lebih utama, Ustadz? Akhlak atau takwa? Jangan dipisah-pisah. Orang yang bertakwa pasti akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya buruk itu menunjukkan dia tidak bertakwa. Ya. Contoh, orang yang suka memutuskan silaturahim, akhlaknya buruk. Itu menunjukkan dia orang nggak bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dibeda-bedakan antara akhlak dan takwa. Ini saling bersinergi, saling berhubungan. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa." Mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti imannya semakin tinggi, semakin baik akhlak. Ya. Imannya semakin rendah, semakin akhlaknya juga buruk. Demikian, ya. Jadi nggak mungkin, Pak, orangnya akhlaknya buruk tapi bertakwa, nggak mungkin. Kalau dia akhlaknya buruk, itu menunjukkan dia orang tidak bertakwa.
Ya, akhlak sama makhluk bagus, tapi sama Tuhannya nggak bagus. Kan sudah kita sebutkan, akhlak itu yang pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Ya, sama tetangga bagus, sama orang bagus, tapi sama penciptanya nggak punya akhlak. Ya. Saat kurban, apa yang dibaca saat kurban oleh jagal? Ya, disesuaikan untuk siapa kambing kurbannya tersebut. Dengan mengatakan, ya bismillah, hada an fulan wa an ahli baitih misalnya. Sebutkan namanya siapa. Misalnya namanya Ahmad. Ya, si jagal ini sebelum menyembelih berkata apa? Hada an Ahmad wa an ahli baitih. Bismillah, Allahu akbar. Begitu. Apakah harus dibacakan satu-satu pengorbannya? Tergantung titipan si pengorban. Misalnya, ini saya korban buat saya, istri, sama kedua orang tua saya. Maka baca juga seperti itu. Ya. Hadza an fulan wa zaujatihi wa walidayhi. Bismillahi Allahu akbar. Begitu caranya, Pak. Apa hukumnya kita berobat sama orang kafir? Kalau orang kafir itu pertama memang ahlinya, yang kedua amanah, silahkan. Ya, kalau memang dia memang ahli dia di bidangnya dan amanah. Adapun kalau dia nggak amanah, termasuk orang yang benci sama orang Islam, antum takutnya malah diracun sama dia. Ya. Apakah salat tahajud ada surat-surat yang khusus dibaca? Tidak ada. Ya, karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW tentang surat-surat khusus saat sholat tahajud, tidak ada. Orang yang suka nerobos lampu merah, bagaimana akhlaknya? Jelek. Ya. Kenapa? Lampu merah itu, Pak, untuk kemaslahatan bersama. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan dan yang lainnya. Orang yang nerobos itu menunjukkan sifat tergesa-gesa, sifat tidak menghormati peraturan. Ya. Nah, kalau semua orang menerobos peraturan, nggak ada manfaatnya dong kalau gitu. Ya, saya pernah itu sama teman gitu. Pas merah merobos, saya bilang, ya akhi nggak boleh ya akhi. Kata dia, baru merah muda Ustaz. Merah muda. Gimana ini? Iya. Gak benar. Ya kita jadilah orang yang penyabar, Pak. Menjalankan aturan-aturan itu. Iya. Saudara ipar kalau memutuskan apakah kita menyambungnya, sebaiknya kita sambung. Ya, walaupun dia bukan saudara secara silaturahim, Pak. Tapi kan kita tetap berusaha untuk menyambung hubungan kita dengan sesama muslim. Ya, karena baiknya hubungan kita sesama muslim itu kebaikan buat diri kita. Ya. Panitia bagian pengadaan hewan kurban bolehkah merangkap sebagai bakul hewan kurban? Maksudnya gimana bakul? Jagal. Iya. Panitia sekaligus dia jagal juga. Nggak apa-apa. Apa?
Oh, nyuplai sapi, dia pedagang juga. Ya. Dia pedagang juga, jualan. Ya. Tapi dia juga sebagai apa? Panitia kurban. Ya, pada asalnya sih secara hukum asal boleh-boleh saja, Pak. Ya, secara hukum asal boleh-boleh aja. Cuman dikembalikan kepada kesepakatan panitia gimana. Kalau panitia bersepakat bahwa panitia nggak boleh jualan, misalnya, ya udah patuhi, ya. Nah, begitu. Allahu a'lam. Apa hukumnya hidup satu atap sama kakak yang kafir dan makan bersama padahal masing-masing punya istri? Dakwahi. Kesempatan antum untuk memperlihatkan keindahan Islam dengan akhlak antum sama dia, dan buktikan bahwa Islam benar-benar agama yang luar biasa. Mudah-mudahan lewat antum dia dapat hidayah. Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, kata Rasulullah apa dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu yang artinya begini, Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat kamu itu lebih baik buat kamu daripada unta apa? Merah. Ya. Coba gimana caranya antum berpikir supaya kakak antum ini jadi unta merah buat antum? Pahala besar. Sayang, antum nggak sayang sama saudara antum, dia kakak tapi kafir. Gimana caranya menyelamatkan dia dari api neraka? Usahakan. Gimana caranya? Iya. Apakah kita harus menjaga silaturahim kepada keluarga yang memiliki kelakuan kelakuan jelek seperti tidak sholat, berjudi, ya, ya. Tentunya kita sebagai seorang Muslim, Pak, berusahalah untuk di mana saja kita berada selalu kita memberikan kebaikan. Karena Rasulullah SAW, Pak, mengumpamakan Muslim itu seperti pohon kurma. Seperti apa? Pohon kurma. Pohon kurma itu semuanya manfaat. Buahnya manfaat, tangkainya bermanfaat, ininya bermanfaat. Demikian pula seorang Muslim, semuanya manfaat. Kalau memang kita antum punya saudara tapi dia nggak sholat, coba antum jadi dai buat dia. Gimana caranya kakak antum yang nggak sholat ini supaya bisa sholat? Kasihan, dia saudara kita masalahnya. Kalau kita memang benar-benar sayang sama dia, yang kita pikirkan bagaimana menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Bagaimana menjaga silaturahim kepada keluarga besar atau kerabat yang masih kafir? Rasulullah bersabda kepada paman-pamannya masih kafir apa? Walakinna lakum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Kalian walaupun kafir tapi kalian punya hubungan rahim denganku, dan aku akan basahi rahim itu. Maksudnya aku akan sambung satu rahim. Walaupun Abu Jahal memusuhi Rasulullah, Rasulullah tetap berbuat baik sama Abu Jahal, bersilaturahim. Itu kafir, gimana Muslim? Maka kalau antum punya karib keluarga besar, karib kerabat masih kafir, tetaplah berbuat baik. Perlihatkan bahwa Islam itu indah sama mereka. Jangan sampai gara-gara antum mereka malah melihat Islam itu jelek. Tuh lihat tuh, saudara kita masuk Islam ternyata akhlaknya jelek begitu. Jangan, Pak. Ya. Justru perlihatkan keindahan Islam dengan akhlak yang baik kepada mereka. Ya.
Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.